Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun al-ayah. Khotal iman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji syukur kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmatnya, nikmat Islam, nikmat iman, yang dengannya kita merasakan fid dunya hasanah. Walaupun kita tidak bergelimang dengan harta, dengan materi, tetapi kita merasakan kebahagiaan melebihi kebahagiaan orang-orang yang diberikan curahan kekayaan. Ini adalah nikmat yang tidak terkira yang mesti kita syukuri, karena seiring dengan nikmat ini insya Allah sebagaimana janjinya, janji Allah Azza wa Jalla, akan ada nikmat-nikmat yang lainnya yang lebih baik dari dunia beserta isinya, yakni surganya. Maka dengan adanya nikmat ini adalah kita gunakan dengan sebaik-baiknya, yakni nikmat ketakwaan, demikian juga dengan keimanan, agar kita benar-benar merasakan apa yang telah dirasakan generasi terdahulu dari umat ini, yakni kebahagiaan dunia, kebaikan dunia, dan semoga nanti kelak kita mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan akhirat. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya, yang dengan mengikutinya, menaatinya, semoga kelak kita bisa bertemu dengannya di telaganya, minum dari air telaganya, tidak kehausan selama-lamanya, kemudian mendapatkan syafaatnya dan bisa selamat dari neraka, masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Khotal iman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tema kali ini adalah tergantung niat. Kita masih melanjutkan membahas kitab Tazkiyatun Nafs, yakni bagaimana kita mensucikan jiwa kita agar kita mendapatkan manfaat, dalam kehidupan akhir kita, ya, karena Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi dengan adanya hati yang bersih, jiwa yang bersih, maka kita akan berharap nanti akan mendapatkan manfaat dari semua ketaatan kita, semua ketakwaan kita yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Khotal iman, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas awal, yakni diantaranya adalah tentang ikhlas. Makna daripada ikhlas itu apa? Yakni dikatakan tajridu qasdit taqarrub ilallah, yakni kita membersihkan tujuan, maksud daripada kita taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, an jami'i syawaib, yakni dari semua kotoran. Jadi maksud kita taat kepada Allah itu kita bersihkan dari semua kotoran. Kalau kita sholat misalkan, maksud kita sholat adalah memenuhi perintahnya, karena perintahnya tertuang dalam kitab sucinya. Demikian juga kita sholat karena mengharapkan pahalanya,
karena mengharapkan ridhonya, mengharapkan wajahnya, agar bisa masuk ke dalam surga, maka itu adalah ikhlas. Dibersihkan dari apa? Dari kotoran yang mengotori maksud kita ketika kita mendirikan sholat. Tujuan kita mendirikan sholat adalah mendapatkan wajahnya, pahalanya, berharap dijauhkan dari nerakanya, didekatkan ke dalam surganya. Dari kotoran apa? Selain daripada maksud itu. Semisal saya sholat agar saya dilihat oleh pimpinan saya, agar saya dianggap oleh anak buah saya, agar saya terpilih untuk yang kesekian kalinya. Maka itu adalah kotoran-kotoran yang harus dibersihkan dari tujuan kita menegakkan sholat, mendirikan sholat. Demikian juga ketika kita hendak sedekah. Ketika kita hendak sedekah, maka kita berusaha untuk membersihkan maksud daripada sedekah kita. Jangan sampai dikotori oleh selain daripada yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maksud kita sedekah agar kita mengharapkan balasan dari Allah yang berlipat ganda, agar kita didekatkan dengan surganya. Kita berharap sedekah itu menjadi tameng kita dari api neraka, sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wattaqun nar walau bisyikki tamrah, bertakwalah kalian dari neraka walaupun dengan sebutir kurma. Maka maksud-maksud ini jangan sampai dikotori oleh maksud yang lainnya. Ketika tiba-tiba sedekah terbersit pada benak kita, kok nama saya tidak ditulis, maka ketika itu kita mohon ampun kepada Allah. Ini berarti tidak ikhlas. Kemudian kita tidak senang ketika orang yang kita titipkan sedekah kepadanya, dia tidak mengucapkan terima kasih, jazakallah khair. Maka kita bersihkan hati kita dari itu semuanya. Demikian juga ketika kita sedekah, ya, kemudian kita tiba-tiba berharap dari orang yang kita berikan sedekah agar dia memberikan balasan, apakah perhatian, apakah penghormatan, apakah pemuliaan, apakah tangan kita dicium dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ikhlas. Itu adalah ikhlas, ya, dan lain sebagainya. Jadi, khawatul iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ikhlas itu intinya itu adalah tajridu qasdi taqarrub. Jadi, maksud daripada kita mendekat kepada Allah itu kita terus bersihkan, dan ini akan senantiasa mengganggu kita, akan senantiasa menggoda kita. Ya, ketika kita melakukan ketaatan apapun mesti akan ada gangguan yang seperti ini. Kita ngaji misalkan, maksud kita mengaji apa? Semisal kalau kita mengaji maksudnya adalah agar jalan kita ke surga dimudahkan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, agar ketika kita mencari ilmu maka para malaikat mendoakan kita misalkan, agar kita dikumpulkan bersama dengan para nabi, para rasul dan lain sebagainya misalkan. Itu adalah maksud sebagaimana disebutkan dalam nas Al-Quran ataupun As-Sunnah. Nah, itu kita bersihkan dari kotoran. Apa kotorannya itu? Ya, apa kotorannya? Misalkan terkadang kita ngaji, kalau misalkan ustadznya itu, ya, atau misalkan ustadznya ini, kita mau ngaji, kalau misalkan di majelis itu biasanya ada suguhannya dan suguhannya enak-enak, misalkan seperti itu. Atau kita mau ngaji, ya kan, karena kita sungkan, ya, maka ini adalah motif, maksud, tujuan selain daripada kita taqarrub kepada selain daripada mencari ilmu, ya, yang harus kita bersihkan. Maka ikhlas itu adalah seperti itu, terus kita bersihkan, karena dia akan senantiasa mengotori ibadah kita, mulai dari kita mau melakukan ibadah, kemudian ketika melakukan ibadah dan setelah melakukan ibadah. Ya, ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ikhlas, dan ikhlas ini berat, ya, sebagaimana sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, ya, diantaranya perkataan daripada Yakub. Perkataan daripada Yakub, dia mengatakan al-mukhlis may yaktum hasanati kama yaktumu sayyiati. Orang yang ikhlas itu akan menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia akan menyembunyikan keburukannya, ya. Tapi
karakteristiknya biasanya beda. Kalau keburukan mesti kita berusaha untuk menutupinya, tapi kalau kebaikan kita biasanya berusaha untuk menampakkan. Ya, kalau kebaikan kita berusaha untuk menampakkan, tapi kalau keburukan kita biasanya menyembunyikan. Nah, makanya berat. Ya, oleh karena itu sebenarnya seperti ibadah, ya, ketaatan, ya, ini kaidahnya itu adalah kita sembunyikan. Asalnya, ya, kita sembunyikan, ya. Jadi hukum asalnya itu ketaatan yang kita lakukan kita sembunyikan, ya, kecuali yang diperintahkan oleh syariat kita untuk menampakkan, seperti sholat. Bagi laki-laki diperintahkan untuk sholat berjamaah. Jadi bagi laki-laki diperintahkan untuk sholat berjamaah, dan tidak mungkin kita sembunyi-sembunyi sholat berjamaah. Misalkan kita mengatakan, oh saya sudah sholat di Mekah, kapan? Saya sholat zuhur tadi jam 12. Loh iya jam 12, padahal di Mekah ketika kita jam 12, di sana jam 8. Nah kan aneh kan? Aneh, ya kan? Jadi nggak bisa menyembunyikan sholatnya, harus dinampakkan. Karena demikian perintah dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Adapun sholat sunnah, maka hukum asalnya kita dianjurkan untuk mendirikannya di rumah. Ya, tujuannya apa? Yaitu untuk menyembunyikan, ya, agar tidak mengotori keikhlasan kita, ya, mengotori keikhlasan kita, ya. Puasa, ya, kita semuanya sudah maklum, ya, jelas nggak ada yang tahu kalau kita berpuasa atau tidak, maka ya hukum asalnya kita sembunyikan. Demikian juga dengan tilawah Al-Quran, kita sembunyikan, ya. Nah, tidak lain dan tidak bukan agar itu semuanya tidak mengotori keikhlasan kita, ya. Jadi tidak mengotori keikhlasan kita. Tapi yang demikian berat, karena pada umumnya orang kalau melakukan kebaikan ingin orang lain itu mengetahuinya, ya, ingin orang lain mengetahuinya. Apalagi pada era teknologi informasi seperti saat ini sangat berat, ya, sangat berat. Orang kalau sudah terbiasa bermain dengan media sosial, mau menyembunyikan amalan itu sulit, ya. Dikit-dikit posting, sholat jamaah posting, ngaji posting, sholat tahajud posting, haji umroh diposting, ya kan, sambil dilihat berapa yang like, ya. Kalau nggak ada yang like, komentar, kok nggak ada yang like, jadi seperti itu. Jadi berat, ya, orang untuk ikhlas itu berat, ya. Nah, demikian juga dikatakan, ya, oleh Ayyub, ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Tasqiyatun Nafas, takhlisun niat alal ummal asyaddu alaihi min jami'il a'mal. Ya, mengikhlaskan niat, membersihkan maksud kita ibadah. Itu bagi orang yang beribadah, itu lebih berat daripada amalan itu sendiri. Jadi lebih berat daripada amalan itu sendiri. Jadi membersihkan maksud atau niat kita melakukan ibadah itu lebih berat daripada amalan itu sendiri. Ya, kalau kita paham, kalau kita tahu, ya, menata niat kita mendirikan sholat berjamaah itu lebih berat dari sholat jamaah itu sendiri, lebih berat daripada sholat jamaah itu sendiri. Ya, kita bersedekah berat, sedekah itu berat. Bagaimana tidak berat? Ya, kita harus mengeluarkan uang yang susah payah kita mencarinya. Jadi susah payah kita mencarinya, kemudian kita sedekahkan. Untuk ikhlas itu lebih berat daripada sedekahnya itu sendiri, ya. Jadi lebih berat daripada sedekahnya itu sendiri, ya. Mencari ilmu itu berat, tapi ikhlas dalam mencari ilmu itu lebih berat daripada mencari ilmunya itu sendiri, ya. Kalau kita lihat bagaimana salafus saleh dalam mencari ilmu, akan ketahuan, ya, bahwa untuk ikhlas dalam mencari ilmu itu ternyata berat, ya. Nah, demikian juga dengan amal-amal yang lain, ya, amal-amal yang lainnya berat, ya. Asyaddu alaihi min jami'il a'mal. Jadi bagi salafus salih, orang yang senantiasa beribadah taat, maka membersihkan niat, membersihkan maksud daripada dia ibadah, ya, dari selain Allah Ta'ala, selain kehidupan akhir, itu lebih berat. Maka dari itu seperti dalam kitab ini, dalam kitab Tazkiyatun Nafs dikatakan, sebagian mengatakan ikhlasu sa'atin najatul abad. Ikhlas sesaat itu adalah keselamatan abadi. Ikhlas sesaat itu adalah keselamatan abadi. Walakinal ikhlas azizun, akan tetapi ikhlas itu berat. Ya, ikhlas itu berat.
Khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita aja kalau mau jujur muhasabah ya. Berapa persentase seperti yang dulu pernah kita sampaikan, berapa persentase niat kita ngaji pada malam hari ini betul-betul karena Allah. Ya, berapa persentasenya? Ya. Kadang dikotori, oh yang ngaji banyak. Kadang memang hal ini semakin memotivasi. Kalau ngajinya banyak, kita juga akan jadi ringan kalau ngaji. Tapi kalau yang ngajinya sedikit itu jadi berat. Kemudian, oh suguhannya enak gitu kan. Ya, itu akan semakin memotivasi. Oh sangunya besar, itu akan semakin memotivasi. Nah, tetapi itu mengganggu keikhlasan. Ya, itu akan mencederai keikhlasan. Ya, makanya ikhlas itu berat. Ya, jadi ikhlas itu berat. Apalagi ikhlas itu tidak ada tempat di jiwa. Karena jiwanya itu suka yang seperti itu. Suka kalau dihormati, suka kalau dimuliakan, suka kalau mendapatkan makanan, suka kalau mendapatkan dunia, ya kan? Suka. Jadi jiwa itu suka. Makanya dikatakan oleh ditanyakan kepada Suhail, ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, ya, ayu syai'in alan asyadu ala nafsi. Apa yang paling berat bagi jiwa itu? Maka dikatakan ikhlas. Kenapa? Idlaisa laha fihi nasibun. Karena ikhlas itu enggak ada tempat di jiwa. Ikhlas itu enggak ada tempat di jiwa. Ya, bukankah Nabiullah Yusuf pernah mengatakan, "Wa ma ubari'u nafsi." Aku berlepas diri dari jiwa. Inna nafsal amaratun bisu. Karena jiwa itu senantiasa nyuruh pada yang buruk. Ya, nyuruh kepada yang buruk, ya mencintai dunia padahal akhirat itu lebih baik. Ya, wal akhiratu khairun. Ya. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ya, demikian juga mencintai kekayaan, mencintai kedudukan, mencintai makanan dan lain sebagainya. Ya, itu tidak ada tempat di jiwa itu. Untuk ikhlas tidak ada tempat karena jiwa menyukai yang itu semuanya. Nah, makanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terdahulu juga kita sampaikan, ya sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Agar kita terbantu untuk ikhlas, maka jiwa ini harus banyak disibukkan dengan apa? Dengan akhirat. Jadi agar kita ini mudah untuk ikhlas, maka jiwa ini harus kita sibukkan dengan akhirat. Caranya bagaimana? Caranya adalah diantaranya mencari ilmu. Semakin kita tahu hakikat dunia, apalagi ya, semakin kita tahu hakikat akhirat apalagi, maka akan mudah bagi kita untuk ikhlas. Ya. Jadi semakin kita tahu tentang dunia, semakin kita tahu tentang akhirat, maka akan semakin mudah untuk ikhlas. Ya, jadi seperti itu. Tiap hari, khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita senantiasa merenungi tentang surga, tentang neraka. Ya, misalkan setiap kali sholat kita senantiasa ngulang-ulangi surat Al-A'la, surat Al-Ghasyiyah, dan kita paham isinya apa. Ya, surat Al-A'la, surat Al-Ghasyiyah. Ya, surat yang dianjurkan dibaca kalau sholat Jumat seperti hari ini tadi sholat Jumat. Kita renungi betul itu. Itu seharusnya membuat kita ini tertambat dengan kehidupan akhir, bukan tertambat dengan kehidupan dunia, sehingga mudah bagi kita untuk ikhlas. Ya, mudah bagi kita untuk ikhlas. Jadi kita ini harus banyak perhatian dengan kehidupan akhir. Maka kalau kita banyak perhatian dengan kehidupan akhir, banyak perhatian kepada Allah Ta'ala, ya, beserta semua syariatnya, nanti akan mudah bagi kita untuk ikhlas. Tapi kalau kita ini jiwa kita lebih banyak disibukkan dengan dunia, ya, di rumah ngomongkan dunia, kemudian di toko ngomongkan dunia, sampai pun di masjid ngomongkan dunia, ya, maka bagaimana hati kita ini akan bisa ikhlas? Ya, nggak bisa. Ya, sholat aja kepikiran sepeda motor. Karena apa? Barusan ngomong sepeda motor sama teman. Ya, karena sepeda motornya itu sudah lanjut usia kan gitu kan. Ya, akhirnya dia pengen beli sepeda motor, tanya-tanya sebelum sholat, tanya-tanya. Akhirnya terbawa dalam sholat. Mikirkan sepeda motornya ini apa ini, ya kan? Yang bebek apa yang jantan kan kayak gitu kan. Ya, jadi kepikiran terus. Ya, maka bagaimana? Ya, kita akan khusyuk. Maka bagaimana kita ini akan ikhlas. Ya, nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nata apa itu namanya jiwa itu lebih sulit daripada amal itu sendiri. Sebagaimana tadi
dikatakan ya kan dalam kitab ini. Jadi nata hati itu lebih suri daripada amalan itu sendiri. Ya, kalau kita tahu ya, zahirnya sepertinya nata ikhlas itu ringan, tapi sebenarnya tidak, sangat berat. Ya, sangat berat. Nah, oleh karena itu penting bagi kita senantiasa berusaha mengawasi apa yang terbersit di jiwa kita, di benak kita, di pikiran kita, agar kita senantiasa bisa mengarahkan ya kan jiwa kita untuk senantiasa ikhlas. Ya, ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu penting ya, ini salah satu juga yang akan membantu kita untuk senantiasa senantiasa meluruskan niat kita, senantiasa membantu kita untuk senantiasa ikhlas. Di antaranya adalah juga ini yang ketiga ya, yakni dengan merenungi keutamaannya. Ya, dengan merenungi keutamaannya. Jadi yang pertama tadi ya kan, yang bantu kita untuk ikhlas, itu adalah banyak memikirkan akhirat. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah mengurangi memikirkan dunia. Ya kan? Dan yang ketiga ini adalah banyak merenungi keutamaan daripada ikhlas, ya, keutamaan daripada niat. Ya. Nah, di antaranya adalah seperti yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan afdhalul a'mal ada'u maftaradallahu alaihi. Seutama-utama amal itu adalah mengerjakan yang diwajibkan. Seutama-utama amal itu adalah mengerjakan yang diwajibkan. Pertama, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tugas kita itu adalah mengerjakan yang wajib. Itu dulu. Ya, baru kalau yang wajib sudah kita perhatikan, baru kemudian yang sunnah. Kan aslinya seperti itu ya. Kita kerja sama orang saja, ya kan? Maka yang harus kita kerjakan itu yang wajib dulu. Baru kemudian yang sunnah, ya. Kalau orang menyuruh kita mengerjakan tugas ya, tapi kita mengerjakan yang bukan menjadi kewajiban kita, ya dia mesti tidak akan berkenan, mesti nggak akan berkenan. Nah, jadi seutama-utama amal itu adalah mengerjakan yang Allah wajibkan. Wal wara'u amma haramallah. Kemudian yang kedua adalah wara', hati-hati atau menjauhi dari yang Allah haramkan. Ini adalah seutama-utama amal. Ya, jadi meninggalkan apa yang Allah haramkan. Kemudian dikatakan oleh Umar yang ketiga, wasidqun niyyah fima indallahi ta'ala. Yang tidak kalah penting itu adalah niat yang tulus, niat yang jujur, yang benar, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Ini seutama-utama amal. Ya, dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, jadi niat yang benar untuk mendapatkan, meraih apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, jadi ini seutama-utama amal itu adalah mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang diharamkan, dan niat yang benar, mendapatkan apa yang di sisi Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai kita sholat mengharapkan selain Allah, enggak. Betul-betul kita mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, mengharapkan surganya, mengharapkan rahmatnya, ya. Jadi mengharapkan kasih sayangnya. Kalau Allah kasih sayang sama kita, maka Allah nggak akan rela kalau kita disentuh oleh api neraka. Maka Allah akan berusaha nanti akan selamatkan kita ketika melewati jembatan yang di bawahnya ada neraka. Nah, ini seutama-utama amal. Ya. Nah, ini kalau kita renungkan akan mendorong kita untuk senantiasa ikhlas. Juga yang dikatakan sebagai sebagian salafus saleh, ya, di mana dikatakan rubba amalin saghirin tu'adhimu an-niyah. Berapa banyak amalan yang ringan tetapi dibesarkan, diagungkan pahalanya dengan sebab niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Dan berapa banyak amalan yang besar tetapi dikecilkan dengan sebab niat. Ya. Berapa banyak amalan yang kecil tapi diagungkan, dibesarkan pahalanya dengan sebab niat. Contohnya kita pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkisah tentang seorang wanita pelacur dari kalangan Bani Israel yang dia diampuni dosa-dosanya dan kemudian dimasukkan ke dalam surga dengan sebab apa? Dengan sebab dia memberikan air minum kepada seekor anjing yang kehausan. Ya, ini amalan kecil.
Ya, amalan kecil, ringan, hanya sekedar memberikan minum untuk anjing yang kehausan. Tapi ya dengan sebab niatnya, ya maka Allah SWT ya kan agungkan amalnya itu. Allah Ta'ala besarkan amalnya itu, ya kan, sehingga pahalanya juga besar, yakni masuk surga. Allah ampuni dosa-dosanya dan masuk ke dalam surga. Nah, demikian juga dengan kisah yang lain, ya seperti Nabi SAW pernah menyebutkan ada seseorang yang dia berada di surga dengan sebab sebuah ranting pohon yang dia bersihkan dari jalan. Ya, ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, jadi amalan ringan, remeh, sepele. Ada ranting di jalan yang ini nanti akan mengganggu jalannya kaum muslimin. Karena kalau mereka melewati jalan itu kemudian ada ranting pohon, kemudian bisa saja terjerembab, kemudian jatuh, terluka. Ya, maka dengan sebab itu akhirnya ya kan dia dibalas dengan surga. Maka kita pun sama. Hanya sekedar menutup jalan yang berlubang di jalanan misalkan, maka bisa bernilai ya pahala yang besar dan menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Ada tumpahan uli di jalan, ya, kemudian ada pecahan kaca, paku di jalan. Kalau misalkan ya kan kita bersihkan karena iman kita kepada Allah Ta'ala, mengamalkan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, bisa menjadi amalan yang besar pahalanya. Ya, nah sebaliknya ada amalan yang besar tapi dikecilkan oleh niat. Ya, dikecilkan oleh niat. Ya, haji kan mahal. Bagaimana tidak mahal? 30 juta lebih. Tapi pulang haji nggak ada yang manggil haji, nggak terima. Ya, Pak Haji, kok nggak ada yang manggil saya Pak Haji? Oh, ternyata ya berangkat haji hanya ingin dipanggil sebagai seorang abang haji atau tuan haji, ya kan? Ya, nilainya kecil. Ya, padahal sebenarnya nilai daripada haji itu sangat besar. Ya, wal hajrul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji yang baik tidak ada balasan baginya kecuali surga. Tapi karena dia niatnya seperti itu, ya jadi kecil. Ya, jadi kecil. Ya, jadi ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini amat sangat disayangkan. Ya, nilainya seharusnya besar, pahalanya besar, tapi dikecilkan dengan sebab niat. Ya, maka niat ini harus ditata. Jangan sampai ya kita haji karena itu. Atau sedekah. Ya, sedekah yang besar. Ya, agar dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Ya, ahli hafal Al-Quran agar dikatakan sebagai seorang yang qori, ya kan, orang yang berperang di jalan Allah agar dikatakan sebagai pahlawan, ya kan, maka ya pahalanya itu dikecilkan dengan sebab niatnya. Jadi pahalanya dikecilkan dengan sebab niatnya. Nah, maka ketika kita merenungi perkataan salafus saleh seperti ini, maka seharusnya motivasi kita untuk senantiasa berusaha ikhlas. Ya, berusaha senantiasa ikhlas. Yahya bin Abi Katsir mengatakan ta'allamun niyah fa inna ablagh minal amal. Belajarlah kalian nata niat karena itu lebih mengena dari amal itu sendiri. Ya, belajarlah untuk niat, menata niat karena dia lebih mengena daripada amal itu sendiri. Ini mungkin yang menjadi salah satu introspeksi kita. Kenapa sih selama ini kita sholat kok sepertinya hati kita masih kering? Bisa saja karena kita dari awal itu niatnya ya tidak seperti yang disebutkan di sini. Ya, kita suruh belajar niat, nata niat. Karena nata niat itu berat. Mulai dari sebelum sholat, kemudian ketika sholat, kemudian setelah selesai sholat, ya kan? Jadi seperti itu. Nah, juga yang akan membantu kita untuk senantiasa nata niat kita itu adalah kita paham yang kita kerjakan itu apa. Ya, kita paham yang kita kerjakan itu apa. Yang kita paham apa yang kita baca. Seperti sholat, kita paham yang kita baca suratul Fatihah itu apa, kandungannya apa, bacaannya apa, ya kan, maknanya apa. Demikian juga ayat-ayat yang dibaca setelahnya kita juga paham. Nah, ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini lebih mengena dari amal itu sendiri. Ya, lebih mengena daripada amal itu sendiri. Kalau kita paham, maka niat kita nanti akan senantiasa terkoreksi. Ya, kalau kita paham, niat kita akan senantiasa terkoreksi. Kita bersihkan dari maksud selain daripada Allah Ta'ala. Saya kenapa sholat? Saya ingin Allah memberikan saya hidayah.
Karena bisa saja Allah kalau mencabut hidayahnya maka akhir hayat saya itu menjadi buruk, menjadi su'ul khotimah. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu, paham yang kita baca, ya kan? Paham yang kita lakukan, itu akan membantu kita untuk meluruskan niat kita. Makanya ini lebih mengena daripada amal itu sendiri. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi penting bagi kita untuk senantiasa meluruskan niat, ya. Jadi meluruskan niat. Segala sesuatunya itu tergantung dari niat kita, ya. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Umar, ya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya saja amal itu dibatasi oleh niatnya. Ya, dibatasi oleh niatnya. Artinya enggak ada orang yang melakukan sesuatu ya tidak diiringi niat, enggak ada. Ya, enggak ada. Enggak ada. Orang melangkah pun enggak ada yang tidak diiringi niat. Semuanya mesti diiringi niat. Ya, kecuali mungkin orang linglung itu. Ya, kecuali mungkin orang linglung. Ya, orang linglung dia tidak tahu, ya pokoknya ngikuti kakinya berjalan ke arah mana, ya kan? Ya, bisa saja yang seperti itu. Ya, tapi pada umumnya, ya kan, amal itu mesti dibatasi oleh niat. Ya, dibatasi oleh niat. Makanya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman kana hijratu ilallahi wa rasulih." Siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Tapi faman kana hijratu lidunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya itu untuk mendapatkan bagian dunia. Ya. Aimra'atin yang kihwa, atau wanita yang dia ingin menikahinya, maka akan sampai juga. Pokoknya kalau kita ingin dunia, sampai pada dunia, tapi nggak akan sampai kepada kehidupan akhir. Tapi kalau kita ingin ya sampai kepada Allah dan kepada hari akhir, maka akan diantarkan ke sana. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nata niat itu harus senantiasa kita lakukan, ya. Jadi nata niat itu harus senantiasa kita lakukan. Apalagi jarang orang bisa ikhlas, ya, sebagaimana tadi dikatakan, karena tidak ada bagian di jiwa untuk ikhlas. Jiwa kita ini, para jamaah silakan muhasabah, introspeksi, ya, melakukan apapun mesti ada keinginan sedekah, pengen diketahui, ya kan, baca Al-Quran, pengen didengarkan, kayak gitu kan, kemudian sholat, pengen dipandang orang, dilihat orang, gitu kan, kemudian haji, pengen diketahui oleh orang, gitu kan, kalau pulang nanti dipanggil Pak Haji, gitu kan, ya, sampai ada orang juga saking pinginnya melakukan itu, ya kan, sampai dia undang orang-orang ini, ya kan, untuk mengetahui kalau dirinya itu akan menunaikan ibadah haji. Padahal sebenarnya boleh saja yang demikian diperbolehkan, ya kan, yang demikian diperbolehkan, karena memang termasuk adab dalam safar itu dia harus memberitahukan orang-orang sekitarnya kalau dia mau melakukan safar, termasuk safar haji, ya kan, dia harus memberitahukan. Tapi dia harus menjaga niatnya, nata niatnya, dia hajinya karena Allah, ya. Makanya berat. Satu sisi kita mengikuti syariatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan satu sisi kita harus nata niat kita, ya. Termasuk sunnah kalau kita ini, sebagian orang juga keliru karena khawatir dia itu terjerumus ke dalam yang namanya riya, akhirnya dia hajinya sembunyi-sembunyi. Jadi hajinya sembunyi-sembunyi, orang enggak ada yang diberitahu, ya kan. Loh, tiba-tiba di mana? Berada di Mekah. Kapan berangkatnya, gitu kan. Jadi enggak ada yang tahu. Ya, padahal sunnahnya adalah seperti yang dikatakan Imam Nawawi dalam adab safar, ya, ketika membahas tentang fikih doa dan zikir, ya, dalam kitabnya Al-Adhkar, itu disebutkan dianjurkan orang yang mau melakukan safar itu untuk pamitan agar mendapatkan doa dan dia juga mendoakan orang lain, ya kan, mendapatkan doa dan mendoakan orang lain. Nah, ketika kita melakukan ini, maka harus dibersihkan bahwa niatnya menunaikan ibadah haji itu ya karena Allah, bukan karena nanti kalau pulang dipanggil Pak Haji misalkan, ya kan, kalau pulang nanti dimuliakan, dipanggil Abah misalkan, dan lain sebagainya. Tidak, harus dibersihkan, ya. Jadi harus dibersihkan. Makanya sekali lagi, melakukan yang demikian ini terhitung sulit, ya. Yang melakukan hal-hal yang demikian ini terhitung sulit, ya. Tapi
yang sangat menentukan amal kita, salah satunya ini adalah niat ini. Ya, salah satunya adalah niat ini. Nah, ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian kita lanjutkan ya. Bahwa ini adalah syarat yang pertama. Ini syarat yang pertama. Jadi tergantung niatnya. Ya. Baru yang kedua yang enggak kalah penting itu adalah ya, mutaba'atus sunnah. Jadi syarat diterimanya amal itu ada dua, yakni yang pertama itu adalah syarat batin. Batinnya itu harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua itu adalah mutaba'atus sunnah, yakni ngikuti sunnah, ngikuti ajarannya Nabi, ngikuti tata caranya Nabi. Ya, ngikuti tata caranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita beragama ini ngikuti tata caranya Nabi, ngikuti ajarannya Nabi. Ya, di perusahaan saja itu ada aturan. Ya, jadi ada aturan. Di instansi manapun, ya kan, itu ada aturan. Ada SOP-nya, SPO, ya, standar prosedur operasional, ada standarnya. Ya. Nah, kita pun sama dalam beragama ini. Dalam beragama ini juga ada aturannya, bagaimana kita beragama, bagaimana kita sholat. Ya kan? Sholat dalam sehari 5 kali. Kalau masih merasa kurang, maka ditambahi dengan yang sunnah. Ya. Kemudian puasa, ya, puasa. Hanya yang wajib di bulan Ramadan. Kalau kita ingin menambahinya, maka bisa kita tambahi dengan yang namanya puasa sunnah. Ya, nah demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholat pun ada tata caranya. Ya, puasa juga ada tata caranya dan lain sebagainya. Ya, ada standar prosedur operasionalnya. Ya, untuk sholat misalkan kita harus bersuci, ada tata caranya. Tata caranya mandi ada. Demikian juga tata caranya wudu ada dan lain sebagainya. Nah, khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini penting agar apa? Agar amal kita diterima. Ya, agar amal kita diterima. Ya, kita berharap nanti pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan di padang mahsyar, maka amal kita diterima. Ya, jangan sampai amal kita ketika itu ditolak. Ya, kita kan berharap. Contohnya gini ya, misalkan ada rekrutmen pekerja, ada rekrutmen pegawai. Ya, syaratnya harus membawa berkas ini, membawa berkas ini itu dan lain sebagainya, ya kan? Kemudian kita datang ke Surabaya misalkan, ternyata di sana berkasnya ditolak. Kalau dalam kehidupan dunia kita bisa balik, tapi kalau dalam kehidupan akhirat tidak bisa balik. Jadi kalau dalam kehidupan dunia kita bisa balik, kalau dalam kehidupan akhirat nggak bisa balik. Nah, ini jadi masalah. Makanya mulai dalam kehidupan dunia ini kita harus senantiasa perhatian ini. Apakah yang saya kerjakan itu sesuai dengan sunnah atau tidak? Apakah yang saya kerjakan itu sesuai dengan ajarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Apakah yang saya kerjakan itu sesuai dengan tata caranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Nah, itu yang penting. Jangan sampai nanti dalam kehidupan akhir ternyata amal kita ditolak. Ya, amal kita ditolak, akhirnya kita sia-sia, ya kan? Ya, iya kalau bisa balik, tapi nyatanya nggak ada yang bisa balik. Wong orang yang mati nggak ada yang pernah hidup kembali kok. Orang yang di alam kubur itu kan banyak yang nyesel. Ya kan, kenapa saya tidak sholat, kenapa saya tidak puasa. Kalau nggak percaya silakan ditanya orang yang sudah mati itu kira-kira mereka nyesel atau enggak. Tapi kalau kita yakin mereka, ya kita orang beriman, kita yakin mereka pada nyesel. Ya kan, maka mumpung belum datang penyesalan itu, maka mulai dari sekarang kita berusaha untuk beramal sebaik-baiknya. Nah, yang di alam kubur saja sudah menyesal, apalagi nanti yang di alam akhirat pasti akan lebih menyesal lagi. Nah, oleh karena itu yang harus kita lakukan itu apa? Berusaha senantiasa bercermin. Yang sudah kita kerjakan ini sesuai dengan tata caranya Nabi atau tidak, tuntunannya Nabi atau tidak, ajarannya Nabi atau tidak. Ya kan? Kita tidak lain mengatakan kepada orang lain, oh jangan, ini tidak ada tuntunannya, ini bid'ah. Itu sebagai kasih sayang. Jangan sampai nanti dia melakukan suatu amalan, tapi dalam kehidupan akhir ternyata amalnya ditolak, kan gitu kan? Ini sebagai bentuk kasih sayang. Nah, ini para jamaah. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa waraddun. Siapa yang berbicara dalam perkara kami ini yang tidak ada petunjuknya dari dia, ya kan? Maka itu tertolak. Ini sebenarnya adalah peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita hati-hati. Agar kita hati-hati.
Ya kan, jangan sampai nanti dalam kehidupan akhir pada saat dihisab amal perbuatan kita ternyata amal kita ditolak. Ternyata amal kita ditolak. Jangan sampai. Ya, pada saat ditunjukkan amal perbuatan kita, ya kan, ternyata amal perbuatan kita ditolaki semua. Ya, mesti kita nyesel. Kita saja kerja dalam kehidupan dunia buat surat gitu kan, buat surat, ya. Kita memproses surat seperti saya buat surat menyurat itu. Kemudian saya berikan, Pak, minta maaf, suratnya tidak benar. Kan gelo, bahasa Jawanya itu gelo. Maka bagaimana dengan kita yang melakukan amal sholih, sholat misalkan, puasa misalkan, ya kan, kemudian zakat, melakukan haji dan lain sebagainya, ya kan, kita bawa amal itu dalam kehidupan akhir, tapi kemudian ditolaki. Apa ndak gelo? Sungguh-sungguh sangat gelo, ya kan, sangat nyesal. Bagaimana tidak menyesal? Ya kan, nggak bisa memperbaiki. Ya kalau surat tadi salah, kita bisa memperbaiki. Tapi kalau misalkan amal salah, bagaimana kita memperbaiki? Nah, makanya penting kita senantiasa ya mengikuti sunnah Nabi. Oleh karena itu sebenarnya ngaji seperti ini hanya ngaji motivasi, harus diiringi dengan ngaji misalkan kitab Bulughul Maram, ya kan? Itu kitab hadis yang bahas masalah fikih. Mempelajari satu hadis masalah fikih, kemudian kita introspeksi muhasabah, sudah benar nggak yang saya lakukan? Nah seperti itu, sudah benar nggak yang saya lakukan? Seperti itu, langsung muhasabah, introspeksi. Tujuannya apa? Agar nanti kalau dalam kehidupan akhir kita bawa amal kebaikan kita itu tidak tertolak. Ya, misalkan ngaji juga kitab Umdatul Ahkam, ya fikih, Sahih Bukhari Muslim. Sambil kita introspeksi, sudah benar nggak yang saya lakukan? Misalkan, oh salah, kita perbaiki. Kalau misalkan benar, alhamdulillah semakin kita kuati. Nah seperti itu. Jangan sampai nanti kita bangkit dalam kehidupan akhir dihisab amal perbuatan kita ternyata ditolak. Nah ini para jamaah. Juga dalam hadis Muslim disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia akan tertolak. Nah ini ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi penting ini kita tanamkan pada diri kita. Jadi hadis ini sebenarnya mengingatkan kepada kita jangan sampai ini nanti terjadi. Kalau itu terjadi nanti kita akan nyesel dan penyesalannya itu tidak ada akhirnya. Kenapa? Ketika ditolak, ya kan, amal kita, ya berarti kita tidak membawa amal kebaikan, ya berarti amal kebaikan kita sedikit, ya kan, semakin berkurang dan menjadi sebab kita masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya. Oleh karena itu, ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, penting senantiasa muhasabah, introspeksi, bercermin apakah amal yang kita kerjakan ini sesuai dengan sunnah ataukah tidak. Tadi kita sampaikan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yakni siapa yang melakukan satu amalan yang amalan ini tidak ada perintahnya dari kita, maka tertolak. Ya, maka amalan itu akan tertolak. Ya, ini bukan dalam rangka menjustifikasi, oh amalanmu akan tertolak, ya. Tapi ini adalah berita dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya mendatangkan rasa ngeri, khawatir, ya khawatir kalau sampai amal kita nanti tertolak, kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Ya kita saja sebagaimana tadi kita sampaikan dalam kehidupan dunia, ya kalau kita melakukan suatu pekerjaan, kemudian pekerjaan kita ini ditolak, maka kita pasti akan gelo. Maka bagaimana dengan keadaan manusia pada saat dia dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala, amal perbuatannya dihisab, kemudian Allah Ta'ala tolak. Ya, betapa kecewanya, betapa meruginya manusia ketika itu. Maka sebenarnya ketika kita menyampaikan hadis ini sebenarnya adalah nasihat. Ya, sebagai bentuk cinta kita, jangan sampai amalan kita tertolak. Ya kita mengatakan, oh ini bid'ah, tidak ada tuntunannya, misalkan kayak gitu. Ya tapi kita harus tahu mana yang bid'ah, mana yang tidak, kan gitu. Ya kita harus tahu. Ya, maka penting bagi kita untuk ngaji lebih dalam lagi tentang masalah fikih, kemudian juga masalah khilaf. Ya, agar kita tahu jangan sampai yang khilaf, ya kan, maka dikatakan bid'ah, yang apa itu namanya, yang betul-betul bid'ah dikatakan tidak, ya. Jadi seperti itu, penting kita untuk mencari tahu tentang masalah ini. Nah yang jelas hadis ini adalah asal yang agung, dasar yang agung dari banyak usul-usul Islam, ya, dari banyak usul-usul Islam, ya. Diantaranya
hadis innamal a'malu binniyat, ya kan? Ini juga hadis yang berbicara tentang dasar Islam. Ya, demikian juga hadis ini, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Ini juga diantara dasar-dasar Islam. Ya, kalau innamal a'malu binniyat itu membicarakan tentang syarat batin. Kalau man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun itu membicarakan tentang syarat lahir, syarat zahir. Ya, kita harus perhatian betul dalam masalah ini. Ya. Nah, sebagaimana halnya dikatakan dalam kitab ini, setiap amalan yang tidak dimaksudkan, tidak ditujukan untuk mencari wajah Allah dengan ridho Allah sama. Demikian juga surga Allah tidak dimaksudkan untuk mencari surganya Allah, ya kan? Maka pelakunya tidak akan dapat pahala. Orang yang melakukannya tidak akan dapat pahala. Maka demikian juga setiap amalan yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, tidak pernah diajarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, juga tidak akan diterima. Ya, jadi tidak akan diterima. Makanya seharusnya ini membuat kita hati-hati dalam beramal. Ya kan, hati-hati dalam beramal dan memotivasi kita untuk terus belajar. Makanya insya Allah dalam kesempatan yang akan datang, ketika kita membahas tazkiyatun nafas, kita akan membahas tentang ilmu dan ulama. Keutamaan mencari ilmu dan keutamanya para ulama. Ya, agar kita semakin termotivasi mencari ilmu. Ya, agar kita semakin termotivasi mencari ilmu. Nah, ini ya kan? Jadi ini semuanya seharusnya motivasi kita untuk senantiasa mencari tahu. Ya, amal apa yang nanti akan diterima oleh Allah, amal apa yang nanti tidak akan diterima oleh Allah. Yang penting kita mengetahui amal apa yang nanti akan diterima oleh Allah. Kita diperintahkan apa saja, itu saja kerjakan. Tata caranya bagaimana? Nah, seperti itu. Jangan sampai kita tidak mau tahu. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya haji, yang penting saya zakat, yang penting itu dan lain sebagainya. Enggak, ya kan? Kita saja para jamaah, kalau ya kita harus punya kebiasaan yang baik ya. Kalau beli HP pertama kali kan mesti kita akan membaca dulu buku panduannya. Ya, kita beli sepeda motor, kita akan baca buku panduannya. Kita beli apa, akan baca buku panduannya. Ya kan? Jadi biasakan untuk membaca itu panduan, ya kan? Dan panduan kita ada dalam kitabullah dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka terus belajar, nggak boleh berhenti daripada belajar. Nah, Allah mewajibkan kepada kita untuk taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang Rasul itu bawakan untuk kalian maka ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul itu larang maka berhenti kalian dari melakukannya. Apa yang Rasul bawakan ambil. Nah, pertanyaannya, tahu enggak apa yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Nah, kalau kita enggak pernah ngaji, ya bagaimana kita akan tahu? Ada kajian kitab Riyadhus Shalihin, ya kan? Enggak ikut. Kitab Bulughul Maram enggak ikut. Ya kan? Itu kan kitab hadis. Kalau kitab Riyadhus Shalihin kitab hadis tentang akhlak, kalau Bulughul Maram kitab hadis tentang masalah fikih. Ya, fikih yang muttafaq alaih, Bukhari Muslim, kitab Umdatul Ahkam. Ya, seperti itu. Ya, maka kita harus tahu. Dan kalau sudah tahu, maka kita ambil itu, maka kita pegang teguh itu, kita amalkan. Nah, itu. Ya, itu yang nanti akan menyelamatkan kita seperti itu. Makanya orang beriman itu nggak akan pernah berhenti dari mencari ilmu. Orang beriman tidak akan pernah berhenti mencari ilmu. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala saja, ya, ulama hadis, gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim, ya, meriwayatkan lebih dari 40.000 hadis. Itu saja mengatakan innama atlubul ilma ila an adkhulal qabr. Aku akan mencari ilmu sampai masuk liang lahat. Ya. Jadi hadisnya yang dihafal itu 40.000 lebih. Ya, Al-Qur'an tentu hafal. Ya, kalau kita hadis yang kita hafal apa? Apa? Innamal a'malu binniyat, titik, ya kan? Padahal itu masih koma, belum titik itu. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, Al-Qur'an yang kita hafal juz amma, tapi belum seluruhnya. Nah, jadi terus mencari ilmu. Ya, terus mencari ilmu. Ya, jadi kalau kita mencari ilmu kemudian tahu, maka kita pegang teguh, kita amalkan. Nah, itu. Ya, itu yang nanti akan bantu kita selama dunia kita dan akhirat kita.
Nah, demikian juga perintah untuk mengikuti Nabi. Allah perintahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Allah mengatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sepantasnya seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin perempuan jika Allah dan Rasulnya itu menetapkan suatu perkara, mereka punya pilihan yang lain. Ya, ini kisahnya itu Zainab radhiyallahu ta'ala anha itu diperintahkan oleh Nabi untuk nikah dengan Zaid. Tapi Zainab menolak. Karena apa? Di awalnya menolak. Karena apa? Enggak sekufu. Walaupun Zaid bin Harithah itu adalah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dibebaskan, tetap saja mantan budak. Ya kan? Menganggap tidak sekufu. Zainab dari kalangan pembesar atau pemuka Quraisy. Ya enggak sekufu. Akhirnya turun ayat ini. Enggak semestinya orang beriman laki-laki dan perempuan, ya kan, jika Allah menetapkan suatu perkara mereka punya pilihan yang lain, ya kan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya maka dia tersesat sangat jauh, ya, dengan ketersesatan yang nyata. Maka setelah itu, setelah Zainab bertanya apakah ini perintah Allah, maka dikatakan iya. Akhirnya baik, aku menikahkan diriku sendiri. Nah, itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Sampai akhirnya pernikahannya hanya bertahan selama 1 tahun, ya kan, karena memang Allah mendesain terjadinya peristiwa itu. Kemudian nanti setelah itu dia dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dinikahkan oleh Allah, ya, dari atas langit untuk membatalkan hukum anak angkat. Nah, jadi kembali kepada pembahasan di sini. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, kita tidak boleh ada pilihan. Ketika kita tidak suka, ya tetap harus kita amalkan. Baca hadis, loh ini kok nggak sesuai dengan kebiasaan saya, ya sudah, harus diterima, harus kita amalkan. Ya, harus kita terima, harus kita amalkan. Ya, misalkan di sini ada kajian hadis, ya, hadis Riyadhus Shalihin misalkan. Kita ngaji hadis Riyadhus Shalihin, kemudian baca satu hadis, ternyata nggak sesuai dengan kebiasaan kita, ya sudah, kita harus tinggalkan kebiasaan kita, kita ikuti itu. Ya, kita ikuti itu. Itu nanti akan membantu kita selamat dalam kehidupan akhir. Ya, bahkan ya mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah tanda cinta kita kepada Allah. Karena banyak orang yang ngaku aku cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini khususnya terjadi pada orang-orang kafir Quraisy. Mereka itu beriman kepada Allah, mereka cinta kepada Allah, tapi mereka tidak mau mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah maka ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan menghapuskan dosa-dosa kalian. Ya. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, orang-orang mengaku cinta Allah, akhirnya Allah uji dengan ayat ini. Nah, kalau kita cinta Allah maka ya kita harus mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi bagaimana mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau nggak pernah ngaji hadis? Makanya kita harus ngaji hadis. Makanya ilmu itu dari dulu, ilmu itu adalah maqala Allah wa maqala Rasul. Itu yang dikatakan oleh Imam Malik. Makanya seperti generasi awal umat ini, para sahabat, mencari ilmunya itu ya hadisnya Nabi. Awal mulai yang mempelopori ini itu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Sepeninggal wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas itu ngajak orang-orang untuk mencari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah ketemu dengan Nabi, untuk mencari tahu apa yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada beliau, atau dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan apa. Akhirnya dicari terus seperti itu. Ya, sampai terkadang Ibnu Abbas itu datang ke rumah seorang sahabat, ya kan, kemudian mendapati sahabat itu tidur siang, qailulah, akhirnya dia menunggu di depan rumahnya sambil menghamparkan sorbannya, dia istirahat menunggu keluarnya sahabat itu. Ketika sahabat itu keluar, dia mengatakan, subhanallah, ada anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Anda tidak ngutus seseorang untuk mengirim, untuk Anda kirim, kemudian memanggil saya menemui Anda? Tidak. Ibnu Abbas mengatakan, seperti inilah kami memperlakukan orang-orang soleh kami terdahulu. Akhirnya Ibnu Abbas tanya, apakah Anda pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini? Ya kan, berkata seperti ini, kemudian
melihat Nabi SAW seperti ini. Kalau dikatakan iya, akhirnya ya dia meriwayatkan dari sahabat itu. Terus dilakukan sampai akhirnya ketika Ibnu Abbas banyak meriwayatkan hadis itu, akhirnya Ibnu Abbas membuat satu majelis di Masjid Nabawi menyampaikan, ya saya pernah mendengarkan dari fulan mendengarkan Nabi SAW bersabda, sabda Nabi SAW adalah ini itu dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Jadi ilmu dulu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya, nah ini para jamaah. Jadi bagaimana kita akan mengikuti Nabi, tapi kalau kita tidak pernah mencari tahu tentang hadisnya Nabi. Pada masa sekarang alhamdulillah kita nggak perlu jalan-jalan. Sudah, buku itu bisa kita taruh di hadapan kita, kemudian kita membaca hadis-hadisnya Nabi, kemudian introspeksi, sudahkah saya mengamalkan ini? Itu saja, gampang. Ya, apalagi sekarang kitab-kitab bahasa Arab banyak yang sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Mudah. Ya, mudah. Maka hendaklah kita berusaha untuk senantiasa mempelajari hadisnya Nabi, kemudian mengamalkan hadisnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang harus kita pegang teguh. Ini yang harus kita pegang teguh. Ya, ini yang harus kita pegang teguh. Ya, senantiasa mengikuti sunnahnya Nabi, dan yang tidak kalah penting itu adalah mengikuti sunnahnya para khulafa rasyidin sepeninggal Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak kalah pentingnya. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan seperti itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ahmad, Abu Daud dan lain sebagainya. Nabi mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang di antara kalian itu masih hidup nanti akan banyak melihat perselisihan. Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian memegang sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan mengikuti sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Adu 'alaiha bin nawajid, pegang dia dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian dari perkara yang baru, karena setiap yang bid'ah itu adalah tersesat. Ya, jadi diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengikuti sunnahnya Nabi, juga sunnahnya para khalifah sepeninggalnya. Ya, penting kita senantiasa mengikuti mereka semuanya agar kita selamat. Ya, agar kita selamat. Ya, ini jangan sampai nanti sebagaimana tadi di awal disampaikan, ya, kita dikumpulkan di padang mahsyar, ya, kita dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala, ternyata amal kita semuanya tertolak. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka ini sebagai bentuk kasih sayang kita. Kita katakan kepada saudara kita, Nabi tidak pernah melakukan ini, jangan lakukan. Ya kan? Nabi SAW tidak pernah melakukan yang demikian, maka jangan lakukan. Ini sebagai bentuk kasih sayang. Ya, bukan untuk seolah-olah menghukumi, kamu bid'ah dan lain sebagainya. Enggak. Ini sebagai bentuk kasih sayang kita. Jangan sampai amal kita nanti tertolak. Ya, ini ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi hendaklah kita berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi. Az-Zuhri mengatakan, al-i'tisam bis sunnah najat li anna sunnah kama qala Malik, ya, berpegang teguh dengan sunnah itu adalah keselamatan. Karena sunnah, ya, itu sebagaimana dikatakan oleh Malik, mithlu safinati Nuh, ibaratnya seperti kapalnya Nabiullah Nuh. Man raqibaha naja wa man takhallafa anha halaka. Siapa yang mengendarai kapalnya Nabi Nuh dia akan selamat, tapi siapa yang ketinggalan maka dia akan celaka. Ya, jadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ibarat kapalnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Ya, kalau kita mengikutinya akan selamat, tapi kalau kita ketinggalan tidak mengikutinya maka kita akan binasa. Nah, Sufyan mengatakan, la yaqbalu qaulun illa bi amal. Ucapan tidak akan diterima kecuali diiringi dengan amal. Wala yastaqimu qaulun wa amalun illa bi niyatin. Dan ucapan amalan tidak akan lurus kecuali dengan niat. Ya, ucapan amalan tidak akan lurus kecuali dengan niat. Saya ulangi, la yaqbalu qaulun illa bi amalin. Tidak akan diterima ucapan kecuali kalau diiringi dengan perbuatan. Dan tidak akan tegak ucapan amalan kecuali dengan niat. Terus dia mengatakan, wala yastaqimu qaulun wa amalun wa niyatun illa bi mutaba'ati sunnah. Dan ucapan, amalan, niat tidak akan tegak istiqomah kecuali dengan mengikuti sunnah. Enggak ada gunanya ucapan, amalan, niat tapi enggak pernah mengikuti ajarannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak akan ada gunanya, enggak akan ada manfaatnya.
Ya sama hanya dengan mengatakan loh ini kan baik, oh berarti sama saja dengan menganggap bahwa Nabi SAW tidak tahu kalau itu baik. Ya itu berarti menjadi celah bagi ya kerasulan Nabi kita SAW. Berarti Nabi SAW menyembunyikan di antara syariat, Nabi tidak tahu. Nah seperti itu. Ya itu bahaya kalau kita melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, ya, sama dengan mencela Nabi kita SAW. Ya. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Jadi ini dua syarat diterimanya amal. Ya, yang pertama adalah niat, ya, dan semua amal sangat bergantung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ini yang harus kita senantiasa perhatikan. Ini yang harus senantiasa kita awasi. Apalagi ini lebih berat daripada ngawasi amal perbuatan kita. Kalau kita misalkan sholat, kita bisa bilang ke teman kita, sholat saya sudah benar atau belum. Tapi kalau kita mau mengawasi niat kita, ya kan, susah. Karena orang lain itu tidak tahu kita ini ikhlas atau enggak. Kalau kita tidak banyak introspeksi dan yang penting ditolong oleh Allah, nggak akan bisa kita mengetahui ya kan niat kita ini ikhlas atau tidak. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah senantiasa mengikuti sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hidup kita itu harus kita isi dengan dua hal ini saja agar kita selamat dunia kita apalagi akhirat kita. Wallahu ta'ala bishawab. Warahmatullahi wabarakatuh.